Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Bagaimana dia bisa menangkap dewa jantung kelas 2 lainnya secepat ini? Ini benar-benar terlalu cepat, bukan? Ekspresi Sorcerer God berjubah emas berubah. Ini memang terlalu cepat. Dia telah memahami 3 makna sejati. Jadi menerobos salah satu saja adalah hasil yang dapat diterima. Tetapi bagaimana dia bisa menembus mereka secara berurutan? Dewa Iblis Besar mengerutkan kening juga. Transenden biasa yang berkultivasi dalam 2 atau 3 makna sejati akan mengalami kesulitan menerobos makna sejati lain setelah mencapai ranah Dewa Hati untuk salah satunya. Seperti Chen Jiu dan Master Clan Meisan telah mengolah makna sejati hanya aku untuk kekuatan internal dan makna sejati ruang untuk pemahaman eksternal terhadap dunia. Makna sejati ruang dan makna sejati hanya aku mewakili 2 arah yang berbeda. Meskipun mereka kadang-kadang saling melengkapi satu sama lain, Master Clan Meisan tidak dapat memahami hati satu-satunya Dewa Mi walaupun telah memupuk hati Dewa Ruang Angkasa. Chen Jiu telah meraih jantung dewa satu-satunya, namun makna sejatinya dari 8 naga tidak menerobos ke ranah Dewa Hati. Dalam keadaan biasa, sangat jarang transenden menembus beberapa makna sejati secara berurutan. Sui Ying berbeda. Sui Ying telah berkultivasi untuk periode waktu yang sangat singkat, dan dia telah memahami misteri mendalam api, air, angin, dan bumi sebelum memahami makna sejati. Namun, karena mereka semua muncul dari sumber yang sama, dan karena ia telah menggabungkan mereka selama kultivasinya, Sui Ying mampu memastikan hanya ada sedikit celah dalam tingkat pemahaman antara 3 makna sejati setiap kali ia menerobos. Menurut intelijen dari kuil temporal, Dongbu Sui Ying memahami keterampilan rahasia yang disebut penghancuran meteor bintang. Dewa bertuah mengerutkan kening. Skill rahasia ini dibuat dari perpaduan True Meaning of Star dan Extreme Piercing. Karena dia telah memahami hati Dewa Bintang dan sekarang hati Dewa Indik Ekstrim, kekuatan keterampilan rahasia ini kemungkinan besar akan meningkat pesat. Itu seharusnya tidak cukup, Dewa Iblis hebat itu merasa khawatir juga. Keterampilan rahasia yang terbentuk dari perpaduan makna sejati itu, tanpa diragukan lagi, sangat kuat. Di dalam bunga hitam itu, Sui Ying tenggelam dalam wahyu terbarunya. Akumulasi pemahamannya tentang Extreme Piercing sedang mengembun menjadi satu kesatuan saat ini, memungkinkan pemahaman Sui Ying tentang Extreme Piercing untuk mencapai tahap kesempurnaan yang benar-benar hebat. Sui Ying sekarang bisa merasakan luasnya Dewa Hati kelas 1 yang dikabarkan jantung Dewa Ekstremitas. Di tengah-tengah hukum dunia yang luas, satu hukum ada di antara ketiadaan, merasakan secara bersamaan nyata namun ilusi. Rasanya seolah-olah itu adalah asal mula dari semua permulaan dan akhir dari semua hal. Sui Ying bisa merasakan dirinya menjadi bagian yang sangat kecil dari tubuh bulat besar ini. Kalau saja aku bisa menangkap hati Dewa Ekstremitas, kerajaanku kemudian akan mencapai tahap yang tak terduga. Sui Ying merasa terguncang. Selama dia menggenggam Dewa Jantung kelas 1, dia mungkin bisa menerobos ke alam Dewa Dunia dalam satu nafas. Kesenjangan antara dewa dan dewa dunia benar-benar merupakan jurang yang luas. Pada kenyataannya, dewa yang tak terhitung jumlahnya tidak dapat mencapai ranah dewa dunia meskipun telah berkultivasi untuk waktu yang lama. mereka yang Bisa mencapai dewa dunia dalam 1 miliar tahun sudah dianggap sangat luar biasa. Seperti dewa penyihir, dia telah berkultivasi untuk waktu yang lama sebelum menjadi dewa dunia. Sui Ying segera menenangkan pikirannya. Dia tidak mau terlalu banyak berpikir. membuka matanya, Dia mencengkeram tombak minum darah dan menatap kelopak hitam yang besar dan menjulang di depannya. Hong, Sui Ying mulai menampilkan Star Meteor Annihilation. Tusukan tombak tunggal membawa kekuatan besar di dalam. Perpaduan 2 misteri yang mendalam di alam dewa menyebabkan tombaknya menjadi sangat cepat, memungkinkannya menembus kelopak besar yang lentur namun tangguh dengan suara keras. Kelopak itu runtuh ke dalam dan bergetar, tetapi tidak terbelah 2. Lagi, Sui Ying terus menyerang, menyodorkan dorong. Selama penyerangan ini, Star Meteor Annihilation-nya juga disempurnakan. Lagi pula, dia baru saja memahami jantung penindikan ekstrim dan harus meluangkan waktu untuk memperbaiki keterampilan rahasianya. Dalam sekejap mata, 1 hari berlalu.
Hanya kemudian, Dewa penyihir dan Dewa Iblis besar menghela napas lega. Karena komposisi materialnya yang unik, Sorcerer Camellia memiliki kemampuan yang sangat tinggi dalam menahan kekuatan serangan ekstrim Piercing. Dari segi kekuatan, Star Meteor Annihilation sedikit lebih lemah dari Chaotic Suppression. Secara alami, Sui Ying mengalami kesulitan memecahkan kelopak. Dewa penyihir menghela nafas lega ketika dia melihat ke arah pagoda bintang yang menjulang. Star Pagoda terus memancarkan cahayanya seperti biasa, menerangi area seluas 5.000 km. Mengapa Star Pagoda ini masih ada? Berapa banyak kristal dewa yang ditinggalkan Dongbo Sueying di Star Pagoda? Bahkan jika dia menjadi murid batiniah, akal sehat menentukan bahwa sejumlah besar kristal dewa seharusnya tidak dihargai. Petik 2. Mari kita tunggu sedikit lebih lama. Itu kemungkinan besar tidak akan bertahan lama. Dewa Iblis hebat di dalam hati mulai merasa cemas juga. Dan pertahanan dari Secret Sorcerer Camellia tetap sempurna. Dongbo Sueying seharusnya tidak bisa menerobosnya. Petik 2. Sueying tetap tenang seperti saat ia terus berkultivasi. Dia jelas mengerti bahwa menjadi cemas tidak ada gunanya. Dia hanya bisa terus berkultivasi, sehingga dapat meningkatkan kekuatannya sebanyak mungkin. 3 bulan setelah menangkap jantung Dewa Penindikan Ekstrim, matahari bersinar tinggi di langit pada hari yang cerah. Sinar matahari menembus membran dunia dan menerangi seluruh gurun, menyebabkan pasir yang bergeser memantulkan cahaya matahari. Rasanya seperti sore yang normal dan damai, namun sore khusus ini ditakdirkan untuk menjadi satu yang luar biasa, karena itu adalah titik balik paling penting dalam sejarah klan Xia. Dalam bunga hitam yang sangat besar, remaja berjubah putih saat ini duduk bersila saat ia berkultivasi mulai berubah menjadi ilusi dan kabur. Mirage Deity Heart, di mana air mengalir, sebuah kanal akan terbentuk. Tentu saja, setelah memahami bintang Dewa Bintang dan jantung Dewa Penindikan Ekstrim, ia akhirnya memahami Mirage Dewa-Dewa. Gangguan yang disebabkan setelah pemahamannya agak kecil jika dibandingkan dengan dua hati dewa sebelumnya. Mirage, Sueying merasa dirinya tampaknya menjadi dunia Mirage yang luas, dengan mudah mencerminkan segala sesuatu dalam kenyataan. Di luar jauh, bahkan banyak manusia yang berada di kota-kota yang jauh atau di lokasi yang lebih jauh seperti desa-desa pegunungan, semuanya terus menjalani kehidupan yang damai. Mereka tetap sama sekali tidak menyadari bencana yang telah turun baru-baru ini, tidak menyadari bahwa keberadaan puncak klan Xia sedang berperang saat ini. Dunia klan Xia tak terhitung jutaan kilometer. Sueying telah lama mampu mencerminkan sekitar 50.000 kilometer di sekitar tahap 3 bidang True Meaning of Mirage, tetapi setelah mencapai Mirage Heart Dewa, seluruh dunia klan Xia tercermin dalam Mirage-nya. Sueying sudah lama bisa mencerminkan sekitar 50.000 kilometer di sekitarnya ketika dia berada di ranah tahap 3 True Meaning of Mirage. Dan sekarang dia mencapai Mirage Deity Heart, seluruh dunia Xia Clan direfleksikan dalam Mirage-nya. Mirage yang dia pegang, mampu mencerminkan seluruh dunia nyata. Sueying bisa merasakan energi dunia yang luas melonjak. Ini adalah kekuatan dunia fana, dan merasakan kekuatan besar ini membuat Sueying samar-samar menemukan keberadaan ajaib. Itu tidak berwujud, namun masih ada. Itu adalah jantung dari seluruh dunia klan Xia, serta sebagian kecil dari dunia material yang luas. Itu memungkinkan banyak nyawa untuk dilahirkan di dunia klan Xia dan juga alasan mengapa dewa harus meninggalkan dunia fana setelah 10.000 tahun. Itu menekan setiap orang luar saat merawat anak-anak di dunia ini. Itu adalah jantung dunia dari dunia klan Xia. Aku sudah bisa merasakan jantung dunia. Sueying merasa sedikit terkejut, karena dia bisa memperbaiki hati dunia setelah menemukan keberadaannya. Jelas Mirage Deity Heart jauh lebih cocok untuk memurnikan World Heart. Karena Mirage Deity Heart, pada dasarnya, tentang mencengkeram dunia. Itu wajar baginya untuk menemukan jantung dunia, karena akan tercermin dalam dunia Mirage. Meskipun aku hanya selangkah lagi, memurnikan jantung dunia masih akan membutuhkan puluhan tahun kultivasi. Sueying menghentikan kontemplasi lebih lanjut tentang ini. Saat ini, aku harus memanfaatkan sepenuhnya kesempatan untuk meningkatkan kekuatan tempurku sebanyak mungkin. Sueying terus duduk bersila.
Sementara itu, patung hitam menjadi fokus dalam benaknya, wajah yang terbentuk dari waktu kitab suci. Aliran informasi yang tampaknya tak berujung menyebar ke pikiran Sue Ying, menyebabkannya memvisualisasikan segel dewa tiga dimensi yang kompleks. Ada sosok humanoid berdiri dengan jarinya menunjuk ke langit, dengan mengatakan segel dewa tercetak di jari itu. Misteri mendalam di balik segel dewa itu sangat kompleks, tetapi setelah memahami hati Dewa Meraj, kecepatan pemahamannya telah meningkat secara signifikan. Waktu kitab suci, memiliki total 9 tingkat. Dewa biasanya bisa mengolah 3 tingkat pertama. Tingkat keempat dan seterusnya membutuhkan seseorang untuk mencapai dunia dewa dunia. True Meaning of Meraj sangat cocok untuk teknik rahasia ini, bagaimanapun, memungkinkannya untuk menumbuhkan tingkat pertama saat dia berada di dunia tahap 3. Setelah mencapai ranah dewa hati, dia bisa mengolahnya ke tingkat kedua. Selangkah lebih maju, dia akan mencapai level ketiga. Lalu, itu akan terjadi ketika dia berada di dunia dewa dunia. Sue Ying merenungkan informasi baru hanya setengah jam sebelum memahami total segel dewa. Jadi langkah ini adalah di mana setiap partikel dalam tubuh mulai membuat Meraj skala kecil? Sue Ying dalam hati kaget, tetapi ia melepaskan pikiran asing dan terus berkultivasi. Hong hong hong. Banyak segel dewa 3 dimensi mulai berintegrasi dengan partikel-partikel tubuhnya, menyebabkan partikel-partikel menit internal mulai berubah. Struktur partikel-partikel kecil itu secara bertahap mulai membentuk fatamorgana kecilnya sendiri. Ini benar-benar suatu transformasi kualitatif ketika struktur internal partikel, struktur kecil, mulai berubah menjadi dunia mini. Ini menyebabkan tubuh Sue Ying menjalani transformasi yang menghancurkan surga. Transformasi kualitatif partikel akan secara alami menyebabkan pembuluh darah, kulit, daging, kerangka organ, dan bagian tubuh lainnya juga meningkat dengan kecepatan yang mengejutkan. Hong gelombang. Di dalam penyihir suci Camellia, sosok remaja berjubah putih, yang duduk dengan kaki bersilang, mulai memancarkan aura besar dari tubuhnya. Pada saat yang sama, dia juga menarik dan menelan energi dunia di sekitarnya dengan kecepatan dan skala yang menakutkan. Di Crimson Dust Island dari Crimson Rock Mountain, energi dunia ada sangat luas, membuatnya terasa seolah-olah dia menelan Origin Stone setiap kali dia menyerap energi dari dunia. Di luar di dunia Clansia, energi dunia tidak terkonsentrasi. Dengan demikian, peningkatan waktu dari immemorial time telah menciptakan gangguan yang bahkan lebih besar, menyebabkan pusaran yang sangat besar yang terbuat dari energi dunia terbentuk. Pusaran besar ini membentang jutaan kilometer. Itu menempati sedikit kurang dari setengah dari seluruh tanah dunia Clansia dan menyebabkan banyak anggota Clansia menatap pusaran itu dengan membingungkan, seolah-olah ini adalah adegan bencana. Gelombang energi dunia yang mengerikan. Belum lagi Dewa Sorcerer dan Dewa Iblis besar dalam dimensi spasial Daun Merah, Jin Qiu, Dewa Gunung He, Kepala Istana Chen, Chowking, dan yang lainnya di Pagoda Bintang juga terkejut saat mereka mengamati kejadian ini. Apa yang terjadi? Gangguan sebesar ini tidak tercipta bahkan ketika seseorang menjadi dewa. Kepala Istana Chen menatap Sue Ying yang jauh, yang masih terperangkap dalam penyihir suci Camellia, dari Star Pagoda sebelum mengalihkan pandangannya ke pusaran yang telah melingkupi jarak tak berujung di langit. Pusaran itu Itu telah menyelimuti surga, yang pada gilirannya menyebabkan seluruh dunia redup. Si Kong yang kaget. Pusaran energi dunia ini sangat besar sehingga akhirnya tidak bisa dilihat dengan mata T3L4NJ4 nanogram. Luasnya harus setidaknya beberapa ratus ribu kilometer, jika tidak lebih. Karena banyak catatan sejarah yang ditulis dalam sejarah Clansia, Clansia dianggap cukup luas. Meskipun begitu, mereka belum pernah melihat pusaran besar dari energi dunia sebelumnya. Sue Ying pasti punya semacam terobosan. Kegembiraan terdengar suara Gunung Lord He saat dia menatap bunga hitam. Mungkin dia bisa kabur. MN. Dia pasti akan melakukannya. Chowking, Siti Lady Bu, dan yang lainnya mengangguk penuh harapan. Jika Clansia cemas dan hamil, maka Dewa Sorcerer dan Dewa Iblis besar keduanya panik. Dia pasti menanam semacam teknik rahasia peringkat Dewa Dunia. Dewa penyihir itu sangat cemas saat dia berbicara. Agar dia menyebabkan gangguan yang sangat besar, dia pasti harus mengolahnya yang sedikit lebih kuat. Ini berarti masalah bagi kita.
Semoga, penyihir suci Kamelia akan bisa bertahan sedikit lebih lama. Teknik rahasia peringkat Dewa Dunia dikenal sebagai kartu truf absolut di tangan para ahli dewa. Mereka yang berada di dunia yang sama akan melihat kekuatan tempur mereka meningkat secara eksplosif setelah mereka mulai mengembangkan teknik rahasia peringkat Dewa Dunia, dengan mudah memungkinkan mereka untuk melepaskan kekuatan dewa tingkat puncak. Adapun mereka yang wilayahnya bahkan lebih tinggi, dan yang entah bagaimana berhasil mendapatkan teknik rahasia peringkat Dewa Dunia yang juga cocok untuk mereka. Kekuatan tempur mereka bahkan bisa mencapai Dewa Dunia setengah langkah. Itu pasti masalahnya, pasti. Dewa Iblis Besar menatap ke arah penyihir suci Camelia dengan gugup. Jika bukan karena penghalang dari Star Pagoda, mereka akan sudah mulai membangun jebakan di sekitar penyihir suci Camelia untuk lebih jauh menjebak Sui Ying. Namun, dengan pagoda bintang yang menerangi area tersebut, mereka tidak dapat membangun apapun. Dengan demikian, yang bisa mereka lakukan hanyalah menempatkan harapan mereka pada penyihir suci Camelia. Dalam jarak 15 km dari bunga hitam, Sui Ying saat ini sedang duduk bersila dengan tenang. Saat dia duduk di sana, pusaran energi dunia yang telah memenuhi langit menghilang, mengungkapkan matahari terbenam di belakangnya. Matahari terbenam berwarna merah, dan sinarnya yang hangat bersinar dengan nyaman ke tubuh seseorang. Meskipun matanya tertutup, Sui Ying bisa mendengar gelombang yang tak terhitung jumlahnya. Dia bahkan bisa melihat gelombang dari gelombang cahaya matahari yang tak terhitung jumlahnya yang menyinari tubuhnya. Itu tidak terbatas pada sinar matahari yang luas, juga pasir yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya, setiap butiran pasir di padang pasir. Semuanya memancarkan undulasi. Dia menjadi jauh lebih sensitif terhadap dunia. Hua! Sui Ying berdiri. Dia pertama kali melihat dewa penyihir dan dewa iblis besar, yang keduanya tampak gelisah dalam ruang daun merah mereka, dan kemudian melihat kelompok transenden Klansia di Star Pagoda yang jauh, yang tampaknya dengan cemas mengharapkan sesuatu. Tubuh masa warisanku telah mencapai level kedua. Transformasi ini benar-benar luar biasa. Sui Ying jelas bisa merasakan kekuatan mengalir ke seluruh tubuhnya. Dia mengulurkan tangannya, dan tombak minum darah hitam muncul ketika dia bergumam, sudah hampir 6 tahun. Aku tidak percaya bahwa harta karun bunga hitam ini masih akan mampu menahan serangan aku. Istirahat untukku. Sui Ying tiba-tiba mengayunkan tombak minum darah di tangannya. Hong hong hong. Ketika dia melakukannya, energi dunia yang luas dari dunia Klansia hampir secara instan mulai diaktifkan. Sekarang setelah dia memahami hati Dewa Meraj, konsep memahami Meraj tumpang tindih dengan konsep memahami seluruh dunia Klansia, sehingga memungkinkan Sui Ying dapat memindahkan sebagian energi dunia. Meskipun efek dari dia melakukan itu jauh dari itu jika dia memurnikan World Heart, itu masih memberinya kekuatan tanpa akhir. Pada saat yang sama, sosok Sui Ying menjadi lebih tirani, karena Chaotic True Force juga mampu membangkitkan kekuatan tombak minum darah. Saat dia menunjukkan teknik tombaknya, itu dipenuhi dengan kekuatan yang cukup untuk benar-benar disebut sebagai penindasan chaotik. Setelah dia memahami jantung Dewa Bintang, penindasan chaotik miliknya telah mengambil lompatan kualitatif dalam kekuatan. Tombaknya segera memanjang hingga total 500 km saat dia berayun. Tubuh tombak itu sedikit tertekuk saat melengkung di langit. Ujung tombak kemudian dengan kejam menghantam kelopak hitam yang menjulang tinggi. Itu harus menahannya. Baik Dewa Bertuah dan Dewa Iblis Besar menyaksikan dengan gelisah. Itu pasti harus dipecahkan? Kepala Istana Chen, penguasa Gunung He, Jingqiu, Chowking, Sikong Yang, dan yang lainnya semuanya merasa sangat cemas. Papa, struktur internal The Holy Sorcerer Camelia segera mulai memancarkan suara pecah berturut-turut. Kelopak hitam yang dipukul Sui Ying mulai mendistorsi, beberapa retakan bahkan mulai muncul pada hubungan antara dirinya dan kelopak lainnya. Tidak bagus, ekspresi wajah Dewa Penyihir dan Dewa Iblis Besar berubah. Break for me, break. Ekspresi wajah Sui Ying menjadi biadab karena terus dengan keras menyerang kelopak. Rasanya seperti langit dan bumi runtuh. Suara gemuruh dari serangannya menyatu. Tombak peminum darah hitamnya yang luar biasa praktis membentuk bayangan cermin saat ia menyerang 8 kali dalam sekejap mata.
Ketika mereka menabrak bunga hitam yang fleksibel namun sangat besar, itu segera bergema dengan suara ledakan. Banyak bagian di antara kelopak itu hancur berantakan dan tersebar ke segala arah. Dalam beberapa saat, lebih dari 100 kelopak telah hancur berkeping-keping dan dikirim terbang. Dia keluar, semua orang dari klan Xia dalam Star Pagoda merasa sangat gembira ketika mereka melihat ini. Bahkan Jing Qiu telah berhenti dan dengan penuh semangat Menyaksikan adegan dari Star Pagoda. Sejumlah besar fragmen kelopak dari bunga hitam besar terbang di udara, termasuk beberapa komponen yang terbuat dari harta karun itu sendiri. Sue Ying tiba-tiba bergegas keluar. Hancurkan, hancurkan, hancurkan. Dia berteriak ketika dia mengecam daun merah di sebelah Kamelia sang penyihir suci. Daun merah jelas tidak tangguh seperti bunga hitam, karena satu pukulan sudah cukup untuk mulai hancur berantakan. Saat ini terjadi, Dewa Sorcerer dan Dewa Iblis Besar sedang mencoba untuk menampilkan misteri mendalam tertentu untuk menghindari serangan mengerikan Sue Ying meskipun mereka marah. Terlepas dari upaya mereka, semburan kekuatan yang tak ada habisnya menyapu area tersebut. Ekspresi dari Dewa Penyihir, yang tubuhnya telah menjadi ilusi, dan Dewa Iblis Besar, yang tampaknya diliputi kegelapan, dengan cepat berubah ketika kekuatan ini menyapu mereka berdua. Apakah ini energi dunia dari dunia klan Xia? Dewa Bertuah dan Dewa Iblis Besar tidak punya waktu untuk terkejut. Ide ini baru saja terlintas di benak mereka sebelum tubuh mereka mulai hancur berantakan. Dengan hanya kekuatan dari demigod puncak, serangan Sue Ying mampu mengejam malapetaka mereka hanya dengan sedikit sentuhan. Sue Ying sekarang bisa mencerminkan seluruh dunia klan Xia dalam merajnya, sehingga memungkinkannya untuk merasakan jantung dunia. Pada gilirannya, dia bisa mengaktifkan sebagian kecil dari energi dunia-dunia Xia Clan. Namun, bukan energi dunia yang dikendalikan oleh Pagoda Star Pagoda, secara paksa. Sebaliknya, itu dari inti sebenarnya dari dunia fana. Itu juga membawa kekuatan tak berkesudahan tanpa akhir yang akan dimiliki oleh penguasa wilayah dunia material. Meskipun itu hanya sebagian kecil, itu masih cukup untuk menyebar dan menutupi seluruh area, baik Dewa Iblis Besar maupun Dewa Penyihir tidak mungkin bisa menghindari serangan ini. Mereka sudah mati? Sue Ying sedikit terkejut, tapi dia dengan cepat mendapatkan kembali akalnya. Energi dunia-dunia Xia Clan benar-benar hebat. Jika aku dapat sepenuhnya memperbaiki, aku benar-benar akan mendominasi seluruh dunia fana. So, Sue Ying tidak berhenti menghancurkan avatar Dewa Iblis Besar dan Dewa Penyihir. Dia berbalik ke arah kastil yang jauh. Hancurkan aku, dia berteriak ketika dia terbang menuju kastil hitam heksagonal yang menempati area seluas lebih dari 5.000 km. Tentu saja, salah satu sisinya sudah pecah. Begitu dia sudah cukup dekat, Sue Ying segera mengayunkan tombak minum darah ke arahnya. Saat tombaknya melesat ke langit, tombak itu meninggalkan gambar samar lubang hitam yang kacau. Saat itu menghantam kastil itu langsung terlempar dengan seekor peng. Arai spasial di dalamnya benar-benar hancur berantakan, kastil terbagi menjadi 6 bagian yang berbeda, kastil utama dan kastil samping lainnya tepatnya, sementara beberapa bagian lainnya pecah dan terbang kemana-mana. Satu serangan telah membuatnya terbang. Peng peng peng. bagian spasial yang awalnya stabil mulai runtuh setelah pemogokan Sue Ying ini. Getaran keruntuhannya menyebabkan riak di ruang muncul, setelah beberapa retakan mulai memecah keluar. Hong, hong, hong. Retakan yang tak terhitung jumlahnya di ruang mulai terbentuk di sekitar lorong spasial. Setelah lorong spasial selesai runtuh, celah-celah di ruang mulai pulih secara alami. Bawahan Dewa Sorcerer dan Dewa Iblis Besar, yang tidak dapat melarikan diri tepat waktu, benar-benar dimusnahkan di bawah serangan tunggal Sue Ying. Di dalam Star Pagoda, Jing Qiu berhenti mengoperasikan Pagoda Bintang, sementara Cao Ping, Kepala Istana Chen, Penguasa Gunung He, Bu Nona Kota, Si Kongyang, dan yang lainnya menyaksikan semua yang terjadi. Sue Ying keluar dari bunga hitam, menghancurkan daun merah, dan memusnahkan avatar Dewa Penyihir dan avatar Dewa Iblis Besar. Bahkan kastil yang menjulang tinggi di kejauhan telah hancur, yang pada gilirannya menyebabkan runtuhnya bagian spasial yang sebelumnya stabil. Adegan kehancuran ini adalah salah satu yang membuat semua anggota klan Xia merasa sangat bersemangat.
Hari Ini menandai awal zaman baru bagi klan Xia, dan itu juga hari yang paling penting dalam seluruh sejarah mereka. Kami menang, klan Xia telah menang, seru Chao King. Suaranya menjadi serak, dan air mata bahkan mengalir di matanya. Kami menang. banyak Orang tidak bisa mempercayainya. Mereka mengerti bahwa sudah waktunya untuk volume baru untuk memulai dalam sejarah Xia Clan, dan bahwa orang yang mengubah gelombang adalah transenden yang paling mempesona dalam seluruh sejarah Xia Clan, orang yang saat ini berdiri di luar pagoda bintang. Sui Ying. kepala istana Chen Menyeringai. Hahaha, dia bisa dikatakan berasal dari fraksi Dao Air aku. Si Kong yang tertawa gembira. Aku juga adalah gurunya. Beberapa kontribusi untuk pertumbuhannya pasti datang dari aku juga. Gong Yu tertawa bahagia. Semua orang yang hadir benar-benar bahagia sekarang. banyak Orang khawatir tentang perang ini. Bahkan leluhur Xia Clan di dunia dewa telah khawatir, karena itu akan menentukan nasib klan Xia. Namun, mereka menang. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.